Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, pada tema kali ini kita akan membahas tentang kisah keteladanan 2, yaitu kisah dari keteladanan Nabi Muhammad SAW dan Wali Songo. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Tanggal tersebut bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Nah, mengapa disebut dengan tahun Gajah? Karena setahun sebelum Nabi Muhammad lahir, Raja Abraha dari Yaman menyerbu Ka'bah menggunakan pasukan gajah, sehingga tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut dengan tahun gajah. Nah, dalam menghancurkan Ka'bah, Raja Abraha mengalami kegagalan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan burung berbondong-bondong untuk menghadang pasukan gajah. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah. Sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, ayahnya sudah meninggal dunia saat dalam perjalanan berdagang, sehingga saat Nabi Muhammad lahir, beliau sudah menjadi anak yatim. Nah, kemudian kita akan membahas masa kanak-kanak hingga dewasa Nabi Muhammad SAW. Nah, saat bayi, Nabi Muhammad SAW tidak disusui oleh ibunya Siti Aminah, melainkan disusui oleh Halimah Sa'diyah hingga usia 2 tahun. Nah, pada saat usia 6 tahun, Nabi Muhammad diajak ibunya untuk berziarah ke makam ayahnya, yakni Abdullah. Nah, saat dalam perjalanan, ibunya meninggal di Abwa, salah satu daerah di Arab ya. Kemudian pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad pun sudah menjadi anak yatim piatu yang tanpa ibu dan tanpa ayah. Nah, setelah ibunya meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Muhammad mendapatkan kasih sayang penuh dari kakeknya. Namun saat usia 9 tahun, kakeknya pun meninggal dunia, sehingga saat itu Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini bekerja sebagai seorang pedagang, sehingga Nabi Muhammad diajarkan berdagang dan mengembala domba. Pamannya juga sangat sayang dengan Nabi Muhammad dan ikut juga dalam mendidik akhlak Nabi Muhammad SAW. Ketika umur 12 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak berdagang oleh pamannya Abu Thalib. Ketika berdagang ke Syam, Muhammad bertemu dengan Bukhairo, yaitu seorang pendeta Nasrani. Bukhairo ini mengetahui ciri-ciri kerasulan pada Muhammad. Kemudian ia berpesan kepada Abu Thalib untuk menjaga Nabi Muhammad SAW. Nah, saat itu Muhammad semakin terkenal di kalangan pedagang. Hal itu dikarenakan Muhammad memiliki akhlak yang terpuji. Apa saja, yaitu siddiq, amanah, dapat dipercaya, fatonah, cerdas, dan tabligh, menyampaikan kebenaran. Nah, salah seorang saudagar tertarik pada kejujuran Nabi Muhammad. Siapa itu? Yakni Siti Khadijah, yang akhirnya Nabi Muhammad dan Siti Khadijah ini menikah. Pada waktu itu Nabi Muhammad berumur 25 tahun dan Siti Khadijah berumur 40 tahun. Yang terakhir, meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik bagi seluruh umatnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai Nabi Muhammad karena pribadinya yang agung.
sehingga kita selaku umatnya harus mengikuti semua apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sejak kecil sudah ditinggalkan oleh ayah dan ibunya tapi tidak bersedih dan putus asa. Yang keempat, sifat fatonah yang artinya cerdas. Yang patut kita teladani adalah berusaha, bekerja keras, giat belajar dan bersungguh-sungguh agar apa yang kita inginkan semuanya berhasil ya. Yang kelima, memiliki sifat amanah atau dapat dipercaya. Nah, yang keenam, saling menasihati dalam kebaikan atau saling mengingatkan dalam hal-hal yang baik ya, baik itu sesama, pada saudara ataupun siapapun ya. Yang terakhir, sesama teman harus saling menghormati dan tolong menolong. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Mari kita teladani sifat-sifat Nabi dari sekarang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.